Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Sudah tahu belum, pada tahun 2022 yang lalu telah terjadi kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan rakyat Jerman. Kasus ini sendiri disebut sebagai Doppelganger Murder, di mana untuk menghindari konflik di dalam keluarganya, si pelaku mencari orang yang mirip dengannya untuk dijadikan tumbal demi memalsukan kematiannya. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, nggak usah basa-basi, nggak usah banyak intro, ini dia ceritanya. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu di Ingolstadt, Jerman. Kepolisian Jerman menemukan sebuah mobil Mercedes berisi mayat seorang wanita di kursi belakang mobil. Saat ditemukan, tubuh mayat tersebut dipenuhi dengan luka tusuk terutama di bagian wajahnya, sehingga sudah tidak bisa dikenali lagi. Terdapat lebih dari 50 luka tusukan di tubuhnya. Setelah melakukan pemeriksaan awal, diketahui mobil tersebut milik seorang wanita keturunan Irak bernama Sarabanka. Dan menurut pengakuan keluarga Sarabanka, mayat yang ditemukan di kursi belakang mobilnya juga identik dengan ciri-ciri Sarabanka. Selain itu, di samping korban juga ditemukan sebilah pisau yang kemungkinan digunakan untuk menghabisi korban. Melihat petunjuk-petunjuk yang ada, awalnya kepolisian Jerman dan keluarga berasumsi bahwa mayat tersebut memang Sarabanka. Namun beberapa bulan kemudian, jaksa penuntut umum mengganti kesimpulan itu dengan kasus tidak terbayangkan yang dijuluki kasus pembunuhan Doppelganger atau Doppelganger Murder. Setelah melakukan pemeriksaan postmortem yang diikuti dengan tes DNA dan sidik jari mengungkapkan bahwa identitas sebenarnya dari mayat tersebut bukanlah Sarabanka, melainkan seorang beauty blogger seorang warga negara Albania yang lahir di Aljazair bernama Khadijah O. Fakta ini membuat kepolisian Jerman dan keluarga Sarabanka sangat terkejut. Hasil investigasi membuat kepolisian berasumsi bahwa Sarabanka melakukan pembunuhan itu untuk menghindari konflik internal di keluarganya dengan memalsukan kematiannya. Polisi menjelaskan, seminggu sebelum kejadian, Sarabanka membuat akun Instagram palsu dengan berbagai nama samaran untuk mencari wanita yang benar-benar mirip dengan dirinya. Setelah menyeleksi beberapa wanita yang dia temukan di Instagram, akhirnya Sarabanka menemukan wanita yang sangat mirip dengan dirinya, yakni Khadijah O, seorang beauty blogger keturunan Aljazair. Sarabanka pertama kali menghubungi Khadijah dengan mengaku sebagai rapper yang bernama Lun dan menawarinya membintangi video musik yang akan datang. Khadijah awalnya merasa ragu dan curiga. Khadijah kemudian mengirim pesan langsung ke rapper Lun untuk menanyakan apakah tawaran tersebut asli atau palsu. Saya harap Anda dapat melihat pesan saya dan menjawab saya karena saya sangat tidak yakin. Akan sangat keren jika Anda dapat memberitahu saya apakah itu asli atau palsu, tulisnya. Dan rapper itu menjawab bahwa tawaran tersebut palsu. Itu palsu, sister, jangan dijawab, sebut Lun. Setelah gagal mengajak Khadijah bertemu, Sarabanka tak kehabisan akal. Dia mencoba lagi, dan kali ini dia meyakinkan Khadijah untuk menemuinya di Ingolstadt dengan tawaran produk kecantikan. Dan untuk memuluskan rencananya, Sarabanka meminta bantuan pacarnya dari Kosovo, yakni Sekirka. Sarabanka dan Sekir kemudian menjemput Khadijah lalu membawanya ke hutan terdekat di daerah Ingolstadt. Di sanalah mereka berdua menganiaya Khadijah dengan kejamnya, menusukkan pisau ke wajah Khadijah berkali-kali hingga merusak wajah Khadijah sampai-sampai tak bisa dikenali lagi. Di sisi lain, untuk memuluskan rencananya, Sarabanka juga memberitahu orang tuanya bahwa ia mengunjungi kota Ingolstadt untuk bertemu dengan mantan suaminya. Setelah beberapa hari tak kembali, bahkan tanpa kabar, keluarga Saraban mencoba menghubungi Sarabanka, namun tak ada jawaban. Merasa khawatir dengan keadaan Saraban, orang tua Saraban akhirnya pergi ke Ingolstadt untuk mencari anaknya. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya
Mereka menemukan mobil Mercedes milik Saraban pada tanggal 16 Agustus 2022 di daerah perumahan di dekat Sungai Danube, dekat Vlad Sekirka. Akan tetapi, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sesosok mayat wanita berambut hitam ditemukan di kursi belakang mobil dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Karena ciri-ciri Saraban dan Hadijah sangat mirip, mulai dari bentuk tubuh, rambut, sampai make up yang tebal, membuat orang tua Saraban beranggapan bahwa mayat tersebut adalah mayat putri mereka. Namun ternyata, fakta dari hasil penyelidikan kepolisian berkata lain. Meski penyelidikan masih berlangsung dan saksi lebih lanjut akan tetap diwawancarai, surat perintah penangkapan terhadap Sarabanka dan Sekirka telah dikeluarkan pada 26 dan 27 Januari 2023. Polisi mengumumkan pada Senin 30 Januari 2023 bahwa kasus tersebut telah ditingkatkan jadi tuduhan pembunuhan berencana. Kami tidak memiliki kasus seperti ini setiap hari, terutama dengan perubahan yang spektakuler, kata juru bicara kepolisian setempat, yakni Andreas Aisel. Lebih lanjut dia berkata, pada hari kami menemukan mayatnya, kami tidak menyangka kasusnya akan berkembang seperti ini. Dan pisau yang ditemukan di samping mayat Hadijah O waktu itu bukanlah senjata yang digunakan untuk menghabisi Hadijah O. Senjata untuk menghabisi Hadijah masih belum ditemukan, tapi beban pembuktiannya sangat berat. Korban tewas dengan lebih dari 50 luka tusukan dan wajahnya luka parah. Itu sangat brutal. Para tersangka sekarang diperkirakan akan diadili dan menjalani hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Nah, itu dia kisahnya guys, kasus pembunuhan doppelganger yang terjadi di Jerman pada tahun 2022 yang lalu. Demi menghindar dari masalah, dia tega menghabisi nyawa orang lain. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.